Ihsanuddin, 37 tahun, lahir pada tanggal 5 Desember 1985. Kegiatan kesehariannya adalah sebagai guru di Sekolah Muhammadiyah Taman Sari. Di sela kesibukannya sebagai guru, dia aktif sebagai juri dalam perlombaan burung sekarisidenan Banyumas yang sudah dia jalani mulai tahun 2020. Kecintaannya dengan burung sudah dia jalani sejak kecil sampai sekarang. Sebagai juri yang mempunyai dedikasi tinggi, dia tidak pernah mengenal waktu. Bahkan hampir dalam 1 minggu tidak ada hari yang kosong. Selama menjadi juri, event besar pun pernah dia jalani. Terbukti dalam event besar seperti Merah Putih Cup yang digelar di Gor Guntur Darjono dengan peserta lebih dari 1.300 peserta pada tahun 2021. Adapun ajang perlombaan yang lain adalah Adi King Cup, Murai Batu Bird Champion, Densam Cup, serta Ekor Mas Cup. Tim redaksi RT2 Kandah Bareng melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan RT 02 Kelurahan Kandah Bareng. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu ataupun warga saya, yaitu di bidang dunia perburungan. Tapi saya belum begitu mengenal, jadi saya akan menanyakan namanya dulu. Siapa namanya ya Mas ya? Nama saya Ihsanuddin. Ihsanuddin. Jadi juri di mana? Untuk saat ini saya tergabung dalam divisi juri salah satu IO nasional di Indonesia, yaitu di Ronggolawe, di mana Ronggolawe Nusantara itu adalah salah satu IO yang di backup oleh satu perusahaan besar di Bandung namanya Ebot Jaya. Itu nama Ronggolawe itu termasuk nama grup atau apa itu? Iya, itu adalah salah satu nama IO kami, yaitu yang salah satu IO yang memang membidangi dalam bidang penjurian di dunia perburungan. Oh iya. Sebenarnya gantangan itu apa itu? Gantangan itu ibarat orang Jawa itu mengatakan itu gantangan itu sebenarnya cantelan. Oh Cantelan. Iya. Dimana gantangan itu adalah tempat untuk nyantel nama nuk lah, ya. Untuk Gantungan bisa lah. Iya. Tapi sekarang lebih familiar gantangan itu adalah di mana itu gantangan itu adalah sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang disediakan untuk menjadi ajang kompetisi di dunia perburungan. Iya. Itu gantangan berarti yaitu gantungan bisa Gantungan. ya. Cuma namanya biar lebih Lebih keren. Keren lah ya. Keren. Gantangan. Ya. Pak RT pun baru tahu ini. Apa jenis burung yang masuk dalam gantangan? Kalau jenis burung dalam dunia perlombaan ya sebenarnya itu banyak sekali. Iya. Banyak sekali teh, akeh banget. Bahkan mungkin lebih dari 5 jenis burung yang memang masuk dalam kategori jenis burung yang memang familiar di dalam dunia perlombaan. Iya. Seperti halnya untuk kasta tertinggi Iya. tertinggi di dunia perlombaan itu yang pertama itu adalah murai batu. Ya. Siapa sih yang nggak tahu murai batu, jenis burung endemik ya dari Indonesia yang sangat popularitas sekali. Bahkan sekarang di dunia breeding atau dunia ternak itu bahkan hampir seluruh khususnya di Kecamatan Karangmoncol ya, di Kecamatan Karangmoncol itu kita bisa melihat bahkan berpuluh-puluh peternak dari Kecamatan Karangmoncol itu sendiri. Itu salah satunya adalah kasta tertinggi itu murai batu. Terus juga nggak kalah lainnya ya, jenis-jenis burung lainnya seperti cucak hijau, kacer, ya, terus
terus ada jenis-jenis burung yang lain itu yang dalam masuk kategori jenis burung-burung yang dilombakan, dan juga ada jenis burung-burung yang lain seperti burung paruh bengkok, seperti lovebird ya, lovebird, ada kenari, ada jenis-jenis burung kecil yang memang sekarang itu mulai tren di dunia perlombaan seperti halnya kolibri, Ya. sogon ataupun pleci. Tapi yang paling kastanya tertinggi itu tadi murai batu ya. Iya, untuk kasta tertinggi sekarang itu murai batu yang bisa dikatakan itu hampir kebanyakan di event-event ladber atau mungkin event-event nasional itu memang peminat untuk jenis burung yang dilombakan itu sekarang itu adalah murai batu. Tapi itu semua jenis murai batu itu dari lingkup Indonesia dari mana saja itu sama, termasuk dari misalnya murai batu dari Kalimantan, dari Sumatera itu sama ya, murai batu jenisnya itu sama ya. Iya, itu jenisnya murai batu, Ya. sama murai batu. Tapi untuk yang lebih menjadi daya tarik masyarakat ataupun peminat dari para pemain itu kebanyakan adalah murai batu dari Sumatera. Sumatera. Iya, Tapi iya, juga tidak menutup kemungkinan sekarang dengan perkembangan zaman, Iya. sekarang banyak sekali peternak-peternak yang menyilangkan murai batu antara murai batu Kalimantan dengan murai batu Sumatera. Karena apa? Dari murai batu Kalimantan atau yang sering disebut dengan murai batu Borneo, Iya. itu memiliki mental yang sangat luar biasa. Nah, di situ nanti akan disilangkan dengan murai batu Sumatera. Nah, mengapa disilangkan dengan murai batu Kalimantan? Karena memiliki mental. Kalau murai batu Kalimantan ini memiliki mental yang sangat luar biasa. Nah, dan di situ untuk ikut di ajang kompetisi burung, itu memang burung itu memerlukan mental petarung yang luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan seketika murai batu Sumatera dengan Kalimantan disilangkan itu akan menjadi faktor keturunan yang mempunyai mental yang bagus. Lebih Seperti itu, lebih bagus. mentalnya lebih Mentalnya ya. bagus. Oh iya. Nah itu pun Pak RT jadi tahu lah tentang burung-burung lah begitu ya. Masalahnya Pak RT pun kadang dengar murai batu itu, tapi kan belum sejelas ini. Iya. Jadi kedatangan saudara Ihsan sebagai apa namanya di bidang burung itu Pak RT jadi lebih jelas dan gamblang ya. Pengaruh burung setelah mengikuti gantangan itu gimana ya? Jadi setelah burung itu ikut lomba di gantangan, itu pengaruhnya di burung gimana? Nah, di sini ada nilai plusnya Pak RT. Iya. Jadi ada nilai plusnya. Burung seketika ikut dilombakan, apalagi kalau sampai memperoleh prestasi, itu biasanya itu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan harga standarnya. Nah, misalkan sekarang murai batu itu sekarang itu harga pasaran seumpama 1 juta. Iya. Nah, di kemudian hari seketika kita rawat murai batu tersebut dengan bagus, terus kita ikut ke kompetisi, entah itu ladber, entah itu skala ladpres, entah itu event. Biasanya kalau seketika burung tersebut sudah memperoleh prestasi, itu akan memiliki nilai jual. Nah, nilai jualnya itu akan meningkat. Karena apa? Burung tersebut itu jelas, karena juara berarti burung tersebut itu memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan burung yang harga yang standar. Biasanya seperti itu. Jadi kita mengetahui burung bagus dan tidaknya kalau sudah masuk gantangan ya? Iya, biasanya seperti itu. Jadi banyak sekali burung yang memiliki kriteria di rumah, biasanya ada yang diam saja. Tetapi apa? Kenyataannya apa? Seketika burung dimasukkan ke gantangan, tetapi apa? Burung tersebut memiliki tipikal yang bagus, daya tempur yang bagus, materinya bagus. Itu seperti itu. Tapi ada juga burung yang memang memiliki seketika di rumah gacor, rewel, tapi seketika melihat musuh, mentalnya langsung down, turun. Ada yang seperti itu. Jadi kelebihannya burung kalau seketika sudah memperoleh prestasi di sekelas ladber ataupun event itu biasanya nilai jualnya itu akan tinggi. Apalagi kalau event yang tiketnya mungkin 100.000, 150.000, 50.000,
500.000 bahkan 1 juta. Kalau sampai menang di skala tersebut, skala event itu jauh lebih besar penawarannya biasanya. Oh begitu ya. Jadi yang jelas ya, kalau burung itu harganya bisa naik, setelah digantangan ada prestasi lah ada ya. prestasi, iya biasanya Jadi seperti itu. orang itu mengetahui bahwa saya itu burung yang bagus, Burung yang atau ya, tidak bagus di rumah, ya, bagus di ya, arena pertandingan, itu seperti itu. Kriteria orang menjadi juri itu apa? Yang bisa menjadikan juri itu apa itu? Yang pertama itu hobi dulu. Oh, hobi. Hobi manuk. Paling enggak kan kalau kita hobi burung, paling enggak kan kita tahu. Ya, tahu dulu gitu loh. Masa kita mau menjadi seorang juri tidak tahu burung, jenis burung, bunyinya seperti apa. Paling enggak kan itu modal utama. Terus yang kedua itu paling penting itu adalah mental. Itu adalah salah satu hal yang terberat sebenarnya ya, yang terberat. Kalau mungkin secara materi dalam penjurian mungkin kita bisa belajar, tapi kalau mental kalau memang bawaannya sudah mentalnya kendo ya lemah, nggak bisa ya, sulit, itu seperti itu. Terus yang pertama itu tahu tentang burung ya, yang kedua itu mental, terus yang selanjutnya itu ya mungkin paling enggak pernah menjadi pemain. Jadi kita tahu kriteria burung yang masuk dalam kategori burung yang pantas untuk menjadi burung yang berprestasi itu seperti apa. Berarti harus paham betul, harus paham tentang jenis-jenis burung, iya, materi-materi yang mempunyai nilai plus itu seperti apa, plus minusnya dalam sistem penjurian itu seperti apa, itu kita harus tahu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada bagong, ada minyak, ada anjlok, ada ngering, dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Terus bagaimana sistem penjurian di gantangan itu? Anda kan sebagai juri. Iya. Cara penjuriannya di gantangan gimana itu? Jadi sistem penjurian itu ada sistem 2 penjurian. Yang pertama itu adalah sistem penjuriannya adalah foam, kertas. Ya. Jadi sistem penjurian di kertas atau di foam, di situ udah ada kriterianya, kriteria A, B, C, poin berapa. Itu di situ ditulis, ya. Itu untuk jenis burung ocean, seperti murai batu, kacer, cucak hijau, kenari, itu adalah penjuriannya menggunakan foam. Jadi di situ kita bisa menulis kualitas dari burung tersebut, kualitas dan kekurangan burung tersebut itu ada di tulisan tersebut. Jadi ditulis nomor 1 kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi ditulis seperti itu. Itu cara penilaiannya ya? Iya, cara penilaiannya itu seperti itu. Terus yang kedua itu ada penjurian sistem stick. Nah, stick itu khusus untuk jenis-jenis burung tertentu. Nah, diantaranya di sini adalah kelas lovebird. Pak RT tahu kan lovebird? Tahu. Lovebird yang warna-warni itu. Iya, warna-warni hijau, kuning. Itu adalah menggunakan penilaian stick. Jadi untuk lovebird itu ada penilaian stick, di mana stick tersebut itu mempunyai 3 jenis warna. Yang pertama itu ada warna kuning, hijau, dan merah. Di mana warna kuning tersebut itu memiliki poin 10. Poin biru ada yang 40, ada yang 50, tergantung dari IO-nya. Jadi IO itu mempunyai pakem sendiri-sendiri. Tapi di samping dinilai warnanya juga bunyi juga di. Iya, jadi bunyinya burung tersebut itu akan akan menentukan poin berapa. Kalau di lovebird kan kita dari durasi 1 sampai 3 detik itu poinnya 10. Nah, terus 4 sampai 7 ya, 4 sampai 6 itu poinnya 50 atau 40. Terus dari 7 ke 10 itu poinnya 100. Jadi seketika Pak RT gantang burung lovebird, bunyinya 3 detik, berarti poinnya 10. Itu seperti itu. Terus 3 detik lagi, 10 lagi. Tapi ada yang panjang bunyinya. Ada yang panjang. Bahkan ada yang sampai hitungan menit.
Oh. Hitungan menit. Ya itu mungkin yang Nah, juara ya. kalau ikut kelas umpama kan ada kelas Balibu. Balibu itu bawah 5 bulan. Jadi burung tersebut itu dilombakan Masih muda lah. pada saat muda. Balibu bawah 5 bulan. Itu poinnya itu 10. Poinnya 10 ya. Itu durasi waktu 3 detik. Durasi 4 ke 6 itu ada poin 40 dan durasi dari 7 ke 10 poin 100. Kalau burung tersebut bunyi sampai 1 menit, tinggal menghitung saja. Berarti 10 kali 6, 600. Itu seperti itu. Nah, apa Iksan sendiri kalau bunyi lagi burung bisa melihat apa selalu melihat jam? Kok tahu sekian detik, sekian menit? Iya kan tahu, kan dihitung. Seketika burung tersebut bunyi, itu kan dihitung. 1, Iya. 2, 3 dan selanjutnya itu seperti itu pasti dihitung. Itu iya. Itu seperti itu. Dalam sistem penjurian itu ada yang pertama itu ada penilaian berupa form dan stick. Ya, untuk jenis ocean itu menggunakan form dan juga untuk jenis-jenis burung tertentu itu menggunakan stick. Dan juga sistem yang lainnya itu menggunakan adalah sistem blok dorong. Jadi masing-masing blok itu sudah disediakan juri. Jadi ada juri blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 sampai nomor gantangan paling akhir itu sudah disediakan juri. Nah, di mana nanti juri itu akan saling bergantian menggantikan posisi yang sudah disediakan. Dari satu ke depannya, terus ke depannya lagi, terus mengikuti alur seperti arah jarum jam. Jadi seperti itu, berputar. Jadi satu blok itu nanti bisa diperiksa ya, burung tersebut itu bisa diamati oleh juri secara bergantian. Jadi blok 1 bisa diawasi oleh juri urutan ke-8 ataupun yang lainnya. Nah, dan di situ nanti disediakan 8 juri ya. Di situ nanti dalam perlombaan di situ itu ada seumpama sampai nomor gantangan banyak. Iya. Gantangan maksimal kan biasanya ada 60 sampai 72 gantangan, biasanya seperti itu. Nah, jadi itu nanti di situ disediakan 8 juri dan biasanya 2 atau 3 korlap. Nah, di situ korlap itu adalah koordinator lapangan. Jadi sama sebenarnya memperhatikan tugasnya itu sama. Memantau kinerja burung, tetapi secara langkah itu korlap itu biasanya lebih melangkah dahulu dibandingkan juri. Jadi juri masih di blok situ, sementara korlap itu sudah berjalan ke blok selanjutnya. Jadi langkahnya itu lebih sigap. Itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya sama-sama memantau burung-burung yang bekerja. Tapi tingkatannya itu antara korlap dengan juri tinggian mana? Korlap dengan juri itu lebih tinggian korlap. Korlap. Itu seperti itu. Secara spesifikasi ya jelas korlap. Itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya juri itu bisa mengimbangi lah secara kemampuan ya bisa memantau burung-burung yang memang secara aslinya burung tersebut itu bisa masuk ke dalam masuk ke kriteria masuk nominasi gitu seperti itu. Nah, perbedaan korlap dengan juri gimana itu? Perbedaan korlap seperti tadi ya, korlap itu biasanya tingkatan secara ilmunya. Secara ilmunya itu biasanya itu lebih tinggi. Biasanya itu korlap itu jelas pastinya korlap itu bukan sekedar bukan orang main-main, jelas secara spesifikasinya lebih tinggi, yang pastinya lebih senior, lebih jauh lebih paham dibandingkan juri. Tapi tidak menutup kemungkinan juri bisa melihat burung-burung yang memang layak untuk masuk kategori juara. Dari segi teknis perbedaannya apa antara juri dengan korlap? Dari segi teknis itu biasanya itu korlap itu mengumpulkan ajuan. Jadi juri itu punya ajuan burung mana yang menurut juri itu layak untuk masuk dalam daftar juara. Itu dikumpulkan oleh korlap, ya. Sementara korlap sudah menemukan dari beberapa juri kesamaan burung-burung yang diajukan, nah disitulah menjadi penentu burung yang akan masuk
juara. Itu seperti itu. Untuk korlap itu biasanya itu langkahnya itu lebih bebas Ketimbang dibandingkan juri. Kalau juri kan mengikuti arah jam, Iya. lurus, paling ke samping. Ke samping itu tujuannya itu untuk memantau burung lebih luas, jangkauannya itu lebih luas. Dari samping ke depan itu kelihatan semua. Berbeda dengan ketika kita jalan lurus, itu Iya. hanya kita bisa melihat burung yang berada di depannya saja. Itu seperti itu. Tapi kalau korlap itu bisa kanan kiri, maju, mundur itu bisa. Berarti juri sama sekali ya nggak boleh lihat-lihat ke Tidak belakang. boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram kalau juri sampai menengok ke belakang. Walaupun burung di belakang itu mengeluarkan materi-materi yang sangat luar biasa, bukan menjadi tanggung jawab juri yang berada di depannya. Tetapi apa? Burung yang berada di belakang juri, ya, seketika burung tersebut mengeluarkan materi-materi yang bagus, itu adalah menjadi tanggung jawab juri yang berada di belakangnya seketika melihat burung tersebut. Seketika burung tersebut sudah kelewatan, berarti bukan hak juri yang sudah melewati burung tersebut. Ya. Berarti memang misal kita sudah burung nomor 1 sudah dilewati, pas waktu itu lagi diam pun, ya itu yang dinilai. Iya, yang dilihat itu seperti pas itu. waktu lewat lagi diam, ya itu yang nilainya. Iya, ya. itu nilainya seperti Nah, itu. terus pas lagi bunyi, berarti juri yang nomor 2 Juri ya. yang nomor 2 yang melihat, ya itu Iya, catatannya. iya. Makanya catatannya kan berbeda. Seketika kita melihat burung itu bagus, kita lihat catatannya. Iya, Di juri yang lain bagus atau tidak. Iya. Karena yang namanya burung pasti ada jedanya. Iya, Nah, di saat jeda atau istirahat, burung tersebut sedang dipantau atau tidak. Itu kan seperti itu. Ya. Jadi saling bergantian. Nasib juga ya, Iya, San, nasib ya. juga. Ketika juri 1 burungnya lagi bagus, iya. juri di belakangnya endilah ambleng bae. Iya, Ini iya, malah iya, ketemu. iya. Biasanya kan akan menjadi perdebatan seperti itu. Kok nomor 1 ketemu apa ora? Nomor 1 yang ketemu ning penilaian akhir loh. Itu seperti itu. Tapi pernah nggak, San, di antara juri 1 sampai misalnya juri 5, Iya. juri yang 1 itu nilai yang nomor 1 itu bagus sekali. Ternyata juri yang nomor 5 pas mungkin nggak ada bunyi, Iya. jadi nilainya kan rendah. Iya. Itu akhirnya dimusyawarahkan atau gimana? Lah ya Apa memang sudah paham sekali juri-juri itu iya, ya? biasanya kan dimusyawarahkan. Jadi dari seumpama 8 juri. Iya. 8 juri. Pengajuan nomor 1 ya, pengajuan untuk nomor 1 itu berapa jumlahnya dari orang 8. Seumpama lebih dari separuh ya deal, berarti juara satunya itu. Iya, maksudnya gini, San. Misalnya pas yang nomor 1 tadi jurinya menilai pas lagi bunyi bagus. Iya. Pas nomor 5 atau berapa pas lagi diam. Hal itu tidak menimbulkan masalah dalam para juri itu. Apa sudah saling memahami? Iya, saling memahami. Oh. Biasanya saling memahami. Iya. Tapi yang jelas terkadang kan nanti kan dari ke 70 burung, seumpama 70 burung. Itu kan nominasi. Iya. Seumpama burung nomor 1 sama jenengan itu poinnya mentok, Iya. berarti poin bagus, begitu loh. Kan secara otomatis kan masuk nominasi. Nah, masuk nominasi. Paling nggak kan nanti seketika oleh saya bendera merah, paling nggak sama juri yang lain dapat bendera biru. Nanti kan benderanya kan bisa Gitu. bermacam-macam. Iya. Mungkin merahnya bisa dapat 4, Iya, terus iya. hijaunya dapat berapa, dan yang lain juga akan menyesuaikan. Itu seperti itu. Jelas, ini sudah jelas. Pak RT sudah jelas. Untuk memantau dalam penjurian ya gantangan itu butuh berapa menit dalam satu burung itu? Iya. Ini ada beberapa jenis burung yang memiliki versi waktu penjurian yang berbeda. Iya. Nah, untuk penjurian kelas ocehan ya, kelas ocehan itu biasanya kalau di skala Latber itu kondisional. Biasanya ada yang 10 menit, ada yang kurang dari 10 menit, kondisional lah, melihat situasi peserta juga. Terus kalau dalam event biasanya untuk kelas ocehan itu maksimal itu 10 sampai 15 menit. Menunggu dalam satu burung itu. Enggak, maksudnya dalam satu perlombaan. Ya, dalam satu perlombaan kelas murai batu, Ya. kelas murai batu. Itu waktunya itu adalah 10 sampai 15 menit. Lah ya, dalam menilai satu burung kan kita Iya. tunggu gitu. Waktunya segitu ya. Enggak, kita muter.
Oh. Kita muter ke blok 1, ke blok 2, iya, iya. muter 15 itu menit selama ya? 15 menit. Sama saja kita bermain bola, muter-muter lapangan selama 15 menit. Oh, Itu juri seperti itu. capek juga ya. Iya, jadi untuk kelas lovebird itu ada yang kalau kelas skala latber itu 5 menit. Tapi kalau skala event itu ada 7 menit. 6-7 menit lah. Kurang Iya, lebihnya iya, seperti iya, itu. iya.